pakan yang harganya lebih murah, ternyata produksi kita anjloknya luar biasa. Assalamualaikum Sobat Tani yang berada di seluruh Indonesia. Kenalkan, saya namanya Muhammad Tofari, kelahiran Menes, Orok Menes asli, Kabupaten Pandeglang. Nah, saya di sini kebetulan pelaku usaha di ayam petelur, terus juga selaku ketua P4S Warga Gemilang, Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya. Nah, dalam proses usaha di bidang ayam petelur ini, saya alhamdulillah basicnya memang basic di peternakan gitu. Dulu saya pernah belajar di Universitas Diponegoro di produksi ternak tahun 2022 sampai tahun 2002 sampai 2026 gitu. Nah, setelah itu saya coba belajar lagi di Eksis, khususnya di dunia peternakan. Saya dapat kesempatan dari Kementerian Pertanian itu magang ke Jepang. Nah, magang ke Jepang saya tahun 2009. Nah, bersama rekan-rekan saya magangnya di ZAIC Tokyo. Kebetulan peminatan saya sesuai dengan minat saya yang saya pelajari di sana itu di ternak ayam petelur juga gitu. Kurang lebih di sana saya 13 bulan gitu. Nah, pelajaran-pelajaran yang bisa saya dapati di sana itu luar biasa, sangat berharga untuk pada saat ini mengelola di ayam petelur itu sendiri. Makanya ketika menjadi pelaku usaha sejak tahun 2000, alhamdulillah saya bisa eksis sampai selama 12 tahun itu didasari dengan background pendidikan di peternakan dan magang dari Jepang. Sobat Tani, setelah saya pulang dari Jepang, magang di peternakan, saya punya keinginan bahwa saya harus melaksanakan apa yang saya pelajari di Jepang gitu kan. Saya melihat latar belakang orang tua saya di sana, setahun itu ruginya harga di bawah BEP itu hanya minggu pertama dan minggu bulan Januari. Maka saya pulang ke Indonesia, saya berkeinginan untuk usaha di ayam petelur juga. Upaya yang saya lakukan pada saat pulang dari sana, saya tentunya karena ada usaha broiler, maka saya diversifikasi usaha. Sebagian dari keuntungan broiler saya sisihkan untuk ngebangun usaha di dunia layer ini gitu. Nah, coba saya buka rekan-rekan yang bisa ngebantu untuk ngebangun usaha ini. Tapi memang ada hambatannya kita pertama tentunya lokasinya tidak boleh berdekatan dengan lokasi broiler. Makanya kita cari titik di mana tempat kita agak jauh dengan broiler, maka kita pilih di Widey ini salah satunya tempat yang agak jauh dengan lokasi kandang broiler kita gitu. Itu barangkali hambatannya. Sebetulnya memang bisa diupayakan di tempat-tempat yang dekat broiler, tapi khawatirnya broiler kita tidak nyaman menjadi sebuah gangguan untuk di peternakan broiler. Nah, itu. Nah, dalam proses pelaksanaannya memang nggak mudah kita ketika ilmu ada gitu kan, lokasi ada, tapi ya tadi kadang modal juga kita harus perlukan gitu kan. Nggak butuh hanya lokasi, kapital juga harus ada, modal gitu kan. Nah, memang modal di ayam petelur ini 1000 ekor pun lumayan, nggak beda dengan ayam broiler yang memang kisarannya cepat terputar seperti ini. Butuh modal 1000 ekor itu kurang lebih pada saat itu 120 jutaan gitu. Nah, coba saya pikir gitu kan. Nah, kita dari sebagian hasil keuntungan dari broiler kita sisihkan, kita jual salah satunya aset yang memang dia bergerak, kita jual untuk nambah modal. Landasannya saya ingat pada saat itu ada beberapa menteri yang menyampaikan bahwa kalau kita ingin maju itu salah satunya jual aja aset yang pasif untuk modal usaha. Dalam proses usaha berjalan,
barangkali setelah puncak produksi waktu itu ya. Produksi alhamdulillah puncak di umuran mulai 28, konsumsi pakan sudah stabil di 116 gram. Cuma masalahnya yang kita hadapi pada saat itu ya Masya Allah, harga pakan hampir tiap bulan naik, sementara ayam harga telur turun banget gitu kan. BEP-nya hampir minus waktu itu, kurang lebih hampir per kilo itu minusnya 3.000. Sementara kita produksi 1.000 ekor itu baru hanya 50 kilo. Kalau udah 3.000 itu per hari ruginya 150.000. Nah sementara ayam kita harus dikasih makan gitu, sehari itu hampir 115 kilo. Kalau misalnya dalam bulan mesti berapa, ya otomatis kita juga tentunya harus menjaga ayam tetap hidup. Salah satunya aset atau tabungan yang kita ada buat nambah populasi, akhirnya hanya buat nambah beli pakan aja, buat menambah hidup ayam sampai produksinya normal tetap gitu. Kalau misalnya kita paksakan konsumsi pakannya dikurangi, otomatis kemudian juga turun gitu. Itu yang pada saat itu kita baru mulai gitu kan. Hambatannya luar biasa, tantangannya luar biasa, produksi bagus, namun sayang harganya murah, terus pakannya hampir tiap bulan naik. Artinya kan ya usaha kita pada saat itu tiap hari rugi dan rugi. Paling menyedihkan lagi pada saat itu, kita coba upayakan pada saat harga pakan melambung tinggi, telur harganya turun murah banget, kita coba ganti pakan dengan harga yang lebih murah. Tujuannya biaya operasionalnya menjadi lebih rendah. Tapi 3 hari kemudian setelah kita pakai pakan yang harganya lebih murah, ternyata produksi kita anjloknya luar biasa, hampir 20%. Padahal nilai rupiahnya dari 1 kilo itu turunnya hanya 200 rupiah. Waduh, itu sangat-sangat mengecewakan. Nah, udah operasional kita turunkan, tapi harganya masih turun, produksinya pun turun. Nah, itu menjadikan saya sebagai pemacu bahwa ketika ada hal seperti itu, jangan coba-coba mencari pakan yang di bawah kualitas. Saya menjadi pembelajaran untuk periode dari awal itu, dari 1.000 ekor sampai sekarang eksis 12 tahun. Jangan coba-coba untuk memberikan pakan kualitas yang kurang baik untuk ayam itu sendiri. Nah, Sobat Tani, yang mengembirakan dari perjalanan kisah tadi sangat menyedihkan itu, pada tahun berikutnya, pada saat itu ayam umur sudah mulai hampir 79 ya, harga telur sudah mulai merangkak naik. Sementara kita recovery dari yang produksi anjlok itu sudah mulai meningkat. Kita mulai ada perbaikan di manajemen pakan, mulai perbaikan di manajemen karyawan, manajemen di gudang. Artinya segala sesuatunya kita perbaiki. Nah, dari situ kita mulai beranjak mengalami kondisi yang agak baik lah gitu, karena tadi produk yang kita hasilkan sudah mulai di atas BEP, sudah mulai menguntungkan begitu kira-kira. Manajemen terkait dengan kesehatan, manajemen pemeliharaan itu yang lebih penting terus kita perbaiki dari proses pembelajaran sebelumnya. Karena memang di layer ini kita harus konsentrasi penuh, betul-betul konsentrasi. Jadi waktu kita diupayakan tiap hari itu ngontrol gitu. Jadi kalau istilahnya itu ada layer sinyal. Jadi isyarat-isyarat yang dihasilkan oleh ternaknya itu sendiri. Gitu. Jadi ketika ayam itu memberikan isyarat, misalnya ada sisa pakan, ya kita harus tangkap responnya seperti apa, aksinya seperti apa. Makanya jadi
ketika kita bisa melakukan seperti itu, ada efisiensi biaya. Nah, efisiensi biaya itu tentunya akan menghasilkan keuntungan yang lebih. Nah, dari keuntungan yang lebih itu kita tabungkan, bisa nambah populasi berikutnya. Alhamdulillah pada 12 tahun ini produksi kita atau jumlah populasi kita sudah 11.000 ekor di tahun 2022 kemarin. Nah, pada proses tahun ke-5 populasi sudah hampir 7.000 pada saat itu, 7.000 ekor. Kita dapat support baik dari instansi pemerintah, instansi swasta yang sebagai rekanan mitra usaha kita. Nah, salah satu instansi yang sangat membantu kami di dalam dunia usaha peternakan ayam layar ini khususnya yaitu BPPKH Cinagara selaku pembina kita, pengarah kita di P4S Warga Gemilang Farm. Nah, pada tahun 2017 juga kita melaksanakan pelatihan tematik peternakan, tempatnya di P4S Warga Gemilang. Alhamdulillah itu sangat bermanfaat, baik rekan-rekan maupun SDM operator kandang ataupun rekan-rekan kita yang di ternak pada saat itu di broiler. Nah, BPPK Cinagara juga melatih kita termasuk supervisi peternakan, bagaimana pengolahan peternak ayam petelur ini dengan baik. Terus juga pada tahun 2019 BPPK Cinagara itu memberikan kita bantuan pengembangan produksi. Pada saat itu saya masih ingat diberi bantuan baterai kandang itu jumlahnya kurang lebih 1.700 baterai. Alhamdulillah sudah dipakai di kandang 5 gitu, sudah produksi saat ini. Sekarang umurnya di 74 minggu, produksinya di kisaran masih 86%, alhamdulillah gitu. Maka yang saya rasakan dari instansi itu penting kita berkolaborasi, khususnya di instansi-instansi yang memang berkaitan dengan dunia peternakan. Titik kritis yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana menciptakan lingkungan usaha ini nyaman, lingkungan ternak itu nyaman, lingkungan operator itu nyaman. Jadi 3 sektor itu harus kita ciptakan senyaman mungkin. Artinya operator kandang kita harus sebaik mungkin kita kelola, ayam harus sebaik mungkin kita kelola, lingkungan pun harus sebaik mungkin kita kelola. 3 sektor itu yang penting. Jadi konsentrasinya bukan hanya pada peternak saja, bukan pada SDM saja, lingkungan pun harus. Salah satu contoh misalnya, saya pada saat menciptakan ayam itu sendiri nyaman misalnya, pada saat cuaca panas, pada saat itu tentu kita harus melaksanakan SOP yang penting itu adalah biosecurity. Nah, itu penting kita lakukan dalam seminggu itu misalnya 2 kali atau bahkan 3 kali pada saat-saat cuaca tertentu. Itu penting. Jadi upaya pencegahan itu lebih penting daripada upaya pengobatan. Pasti kita tahulah kalau biaya pengobatan tentunya melebihi atau misalnya mengeluarkan biaya operasional lebih. Sementara biaya pencegahan itu lebih efisien. Inovasi itu penting dalam usaha. Artinya sekalipun misalnya orang lain anggap sepele, tapi bagi kita itu berdampak, ya kita anggap itu sebagai inovasi. Salah satu yang kita coba cara inovasi berbeda dengan yang lain itu kita memberikan cara pemberian pakannya itu pagi dan sore, dan sistemnya kita pakai per cup sesuai dengan jumlah ekor itu sendiri. Tujuannya efisiensi pakan. Kalau pakannya efisien tuh ya, biaya operasional lebih rendah, tentunya menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Salah satunya kita memberikannya dengan cara masing-masing ekor sekap-sekap. Misalnya 1 baterai 2 ekor, pagi 40% itu kita beri pakannya hanya 50 gram atau dalam 1 baterai itu 100 gram. Masing-masing baterai itu kita kasih 100 gram, 100 gram, 100 gram. Walaupun memang menyita waktu, tapi salah satu inovasi untuk efisiensi pakan itu. Nah, P4S Warga Gemilang ini juga kita tahun ini diversifikasi usaha sebetulnya. Tahun 2023 kita bangun bioflok kita baru bangun di samping kandang tuh sebagai tempat sebetulnya memperindah lokasi kandang juga sih gitu, tapi menghasilkan, sudah indah menghasilkan. Salah satunya bioflok
kita baru bikin 10 biovlog, rencananya 14 cukuplah, dua sisi antar kandang itu 14 biovlog. Nah itu juga bentuk diversifikasi usaha. Nah selain itu juga Pempat Warga Gemilang juga mengelola di pertanian horti, salah satunya di depan kandang ini kita tanam cabai gitu kan. Nah mudah-mudahan cabai ini juga panen nanti di bulan Ramadan gitu, sebagai upaya tambahan dari hasil peternakan gitu. Jadi nambah cuan lah gitu. Sobat Tani, saya selaku owner Warga Gemilang Farm memberikan tips and trik bagi sobat tani milenial yang akan memulai usaha di dunia ayam petelur. Yang pertama, jangan ada keraguan bagi sobat tani petani milenial yang mau melaksanakan usaha di ini. Pertama, hilangkan keraguan, mulai saja. Baik dari 100 ekor, kalau ada modalnya 1000 ekor, silakan dimulai saja. Nanti prosesnya keilmuan dan keuangan kita akan bertambah. Yang kedua, tips and triknya yaitu konsentrasi, fokus. Jadi ketika kita sudah memulai, fokus pada usaha apa yang kita sedang jalani. Yang ketiga, konsentrasi. Artinya konsentrasi itu bahwa kita sama-sama melakukan kegiatan usaha ini dengan tekun dan ulet. Itu kunci penting dalam melakukan kegiatan usaha. Insya Allah bagi sobat tani yang melakukan usaha di ayam petelur, kalau kunci itu dilaksanakan, semakin berkembang dan berkembang. Sobat tani, bagi sobat tani, ayo kita sama-sama belajar. Bagi yang memang ingin belajar di tempat langsung di Pempat Warga Gemilang, mangga kita sama-sama belajar di sini. Baik yang bisa saya berikan share sama-sama, ataupun sobat tani yang memang usahanya juga di hal yang sama, kita sama-sama belajar, berikan saya yang terbaik, berikan informasi yang terbaik, biar usaha kita semakin berkembang, semakin bermanfaat buat orang lain, menjadi inspirasi orang lain. Mangga sobat tani datang ke Pempat Warga Gemilang yang lokasinya di Kadukombong, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Menes manis.